Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Nuranto di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode Tutorial and My dari 2. Kali ini saya akan memperjelaskan topik mengenai perbandingan mengenai sesuatu yang memang dianggap cukup sakral, yaitu perbandingan antara orang yang di bawah umur dengan yang cukup umur terhadap adegan ciuman dan setiap sinetron anak lebar. Jadi gini, KPI dan LPF adalah dua lembaga penyiaran negeri sungguh yang bertugas untuk mengatur setiap tayangan karena untuk mencegah hal-hal yang itu ya, mencegah hal-hal yang tidak diperkenankan untuk para penonton seperti kata sebaik itu kata-kata, terus kayak adegan yang berbahaya dan sebagainya. Mungkin kita semua sudah tahu kan kalau sebenarnya salah satunya adalah ciuman. Mungkin ciuman di dunia itu kan berbeda hal dengan dunia nyata ya. Tapi tanpa kita sadari bagi usia anak-anak terutama nih ya, kebanyakan kartun sekarang ini tuh kan memang sudah terbebas dari adegan ciuman. Tapi kita zaman dulu kita masih kecil banget nih, kan adegan ciuman yang itu kan dianggap cukup wajar ketika terjadi. Tapi semenjak KPI-nya menyerang, misalnya nih film tayangan Barbie atau film bertema putih lainnya tuh, atau yang bersifat girly terutama, itu kebanyakan tuh berentan dengan adegan ciuman ya. Ya kebanyakan cuma di bibir ataupun anime-anime girly yang adegan ciuman. Nah itu kan cukup apa alasannya itu? Bagaimana cara membandingkan itu kan tayangan seperti itu. Begitu juga jadi mengakibatkan anak-anak terutama anak perempuan yang masih di bawah umur tuh merasa rentan dan akibatnya ketidakpuasan untuk bernostalgia. Ya iyalah karena kan KPI dan HTV itu kan bukan anggap saja sebagai lembaga sensor tapi sebagai penyatur untuk tayangannya. Ini bagi kalian yang masih belum tahu, belum paham kenapa KPI dan LPF itu ini bagi orang Malaysia yang penting nih karena kan setiap adegan yang berbahaya itu kan pasti kan harusnya kan di skip ya. Cuman aku udah pernah sering ngalamin kenapa kata-kata yang nggak wajar itu tuh sering di mute ya karena alasan itu tadi. Karena alasan aku udah sering ngerasa gimana sih rasanya bisa mengakibatkan penonton gitu menjadi lebih stres. Jadi stres itu tuh biasanya tuh muncul karena tekanan kita tuh sulit bernostalgia dengan masa sudah berlalu ya. Seperti banyak komentar para netizen mengatakan hal tersebut. Nah, sama begitu juga dengan adegan cuma di sinetron lebar. Nah, sebenarnya tuh kan film lebar Amerika itu kan kebanyakan adegan ciuman di bibir. Padahal banyak yang ada banyak yang menjadi pro dan kontra. Apakah orang cukup umur tuh boleh melihatnya? Nah, ini nih cara membedakannya antara manusia dengan di bawah umur dengan ada yang cukup umur. Orang yang di bawah umur itu biasanya di usia anak-anak dari sekitar pukul 0 sampai sekitar pokoknya di atas 17-18 tahun ya. Kalau di umur 18 tahun tuh juga dianggap menonton ciuman itu juga dianggap haram bagi yang menonton tuh karena memang mempengaruhi tidak sudah nyata memang mempengaruhi buruk seperti pelacur, terus kencan secara tidak sehat dan sebagainya. Ya iyalah kalau misalnya berkontroversi kita biasanya kalau menonton adegan ciuman tuh karena diajak aja, karena diajakan bukan karena kita yang mengajak tapi diajak karena terpaksa. Kita biasanya harus merasa malu dengan cara menutup diri muka, mata tuh dengan ciuman itu sampai adegan itu benar-benar selesai. Ya aku juga pernah diserang sih kalau adegan ciuman itu udah pasti langsung di ini tutup atau pada animasi ya, baik sinetron atau film lebar ya. Nah, begitu juga kalau orang yang cukup umur itu berusia 18 tahun ke atas itu cukup wajar sih untuk boleh menaikkan ciuman asalkan jangan berada di juga di tempat orang lain yang di bawah umur karena mempengaruhi. Oh ya sana jangan nonton di sini, sana pergi gitu. Nah, bukan musik sih, tapi kita memperingatkan mereka yang di bawah umur baik itu adik, baik itu saudara yang masih di bawah umur kita, adegan ciuman itu mereka harus bepergi dengan cara menyendiri, bukan menyendiri sih. Itu dia boleh melihat langsung sampai kalau diperbolehkan masuk. Nah, sebenarnya jadi gini jujur, kenapa adegan ciuman itu tuh memang kalau di TV itu cukup disensor ya iyalah sih. Sebenarnya banyak yang diperbolehkan untuk adegan ciuman di TV menurut aturan KPI itu adalah di kening, di pipi ya. Kenapa kalau di kening? Karena kening itu aman. Jadi kan tanda sayang itu kalau cuma beberapa adegan film lebar dan di kening itu kan boleh tuh. Karena aman, bisa mempengaruhi dunia nyata dan juga tujuan paling penting tidak mempengaruhi buruk kalau cuma di kening. Kalau cuma di bibir, nah sebenarnya cuma di bibir itu bukan hanya di adegan sinetron family lebar aja, tapi juga di beberapa video game yang kasih tersebut. Kita biasanya komentar sama anak-anak yang berbawah umur tuh pasti harus menutup diri ya, menutup diri dengan menutup mata, menutup muka sampai dengan selesai. Ya iyalah, kan kalau usia anak-anak itu memang rentan dengan cuma. Jadi kalau mau begitu seperti yang disebut. Nah, jadi ada beberapa pesan yang harus kalian tahu sebagai penonton yang cukup umur adalah
kita selalu harus memperingatkan beberapa siapa saja yang bernajis di bawah umur, kalau kita melihat terhadap adegan ciuman, kalian harus menghindar dengan cara mengarahkan mereka atau mengalihkan tayangan dari adegan ciuman itu ke arah yang lain supaya tidak mudah terpengaruh atau tergantung dengan ya kan ketergantungan mereka anak yang berkencan di bawah umur atau membawa pengaruh buruk. Oke, untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku yang di bawah sini, komen dan juga subscribe untuk mengetahui bagaimana pendapat kalian, bagaimana menurut kalian dengan vlog ini, apakah adegan ciuman itu cocok untuk anak di bawah umur atau cukup umur. Ini menurut versi kalian supaya kalian bisa memahami bahwa setiap tayangan sensor permulaan lebar yang tertentu yang sudah diatur oleh KPI atau APF itu akan membantu kita tuh mengarahkan mencegah kita hal-hal dari perbuatan yang negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.